Bek timnas Indonesia Jay Idzes selangkah lagi akan gabung ke AC Milan pada musim depan. Kubu AC Milan disebut sangat serius untuk bisa mendapatkan pemain Venezia tersebut. AC Milan sampai saat ini belum menunjuk direktur olahraga yang baru. Namun tim berjuluk I Rossoneri itu melansir dari laporan Stopan Gol, Sabtu sudah mulai merencanakan pemain yang akan direkrut untuk musim panas mendatang. Masih dari sumber yang sama, pemain utama yang ditargetkan pihak AC Milan ialah Jay Idzes. Bos besar AC Milan, Giorgio Furlani, disebut sudah membentuk kelompok kerja untuk membuat skema perekrutan pemain anyar di bursa transfer musim panas. Giorgio Furlani berkeinginan bisa segera mendaratkan salah satu pilar Venezia, seorang pemain yang bisa memperkuat pondasi pertahanan AC Milan dan punya pengalaman, Jay Idzes, ulas media Italia itu. Namun menurut media itu, kedua klub belum bisa dikonfirmasi mengenai hal ini. Akan tetapi diyakini manajemen AC Milan dalam waktu dekat akan duduk satu meja dengan pihak Venezia. Jay Idzes masuk dalam daftar pemain eksklusif yang ingin didaratkan Milan ke Stadion San Siro. Pihak AC Milan menganggap Jay Idzes tidak hanya ia tunjukkan konsistensi dan solid selama musim ini, namun ia pemain kelahiran 2000 yang masih bisa berkembang pesat. Menurut media Italia, ada faktor lain yang akan memudahkan perekrutan Jay Idzes ke AC Milan, yakni nilai pasar. Menurut data Transfermarkt, Venezia bisa saja puas dengan biaya transfer 5 juta euro untuk Jay Idzes, meski mereka juga bisa meminta angka 10 juta euro. Atmosfer panas mulai terasa menjelang laga penentuan antara timnas Indonesia melawan Cina pada 5 Juni 2025 mendatang dalam lanjutan grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan krusial ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dan diprediksi menjadi salah satu laga paling menentukan nasib dua tim yang kini berada dalam tekanan besar. Timnas Indonesia saat ini menempati posisi keempat klasemen sementara grup C dengan koleksi 9 poin, hasil dari 8 pertandingan. Posisi ini masih cukup menjanjikan untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Sebaliknya, Cina berada di dasar klasemen dengan hanya mengumpulkan 6 poin, membuat laga kontra Indonesia menjadi momen hidup dan mati bagi skuad The Dragon. Menambah bumbu panas laga ini, rumor bergabungnya pemain berdarah Indonesia, Pascal Struijk, ke dalam skuad Garuda semakin ramai dibicarakan. Bek tengah yang bermain untuk klub Inggris Leeds United ini tengah menjadi sorotan media tak hanya di Indonesia tetapi juga di Cina dan Belanda. Struijk yang memiliki darah keturunan Indonesia dari garis kakek neneknya yang berasal dari Surabaya disebut-sebut siap menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan postur tinggi menjulang 1,91 meter dan pengalaman bertanding di kompetisi elit seperti English Championship dan Premier League, Struijk dianggap sebagai aset penting yang bisa memperkokoh lini belakang timnas Indonesia. Apabila proses administrasi naturalisasi berjalan lancar, sang pemain bisa langsung tampil saat Indonesia menjamu Cina dan Jepang pada Juni mendatang. Kabar ini ternyata menimbulkan kekhawatiran di kubu lawan, khususnya media Cina. Media lokal di sana menilai bahwa kehadiran pemain sekelas Struijk bisa menjadi ancaman serius bagi peluang Cina untuk mencuri poin dari laga tandang mereka di Jakarta. Dengan menyebut situasi ini sebagai mimpi buruk baru bagi The Dragon, media Cina menggambarkan betapa berbahayanya timnas Indonesia jika diperkuat oleh bek sekelas Eropa. PSSI akui menyesal tak menaturalisasi Ian Maatsen sejak awal. Sudah bertahun-tahun, nama Ian Maatsen menggema di benak para pecinta sepak bola Indonesia sebagai salah satu aset berharga yang bisa mengubah nasib timnas Garuda. Impian untuk melihatnya membela merah putih sempat begitu nyata, terutama karena Belanda tak kunjung memberinya kesempatan di tim senior, meski ia masuk dalam skuad sementara untuk Euro 2024. Namun, kini harapan itu seperti ditelan kabut. Pemain berusia 23 tahun yang sempat diidam-idamkan karena darah Indonesia yang mengalir dalam nadinya itu, akhirnya mengukir sejarah dengan debut gemilang bersama timnas Belanda senior. Kini, para pecinta sepak bola tanah air hanya bisa memandang dengan perasaan campur aduk. Ian Maatsen, pemain yang seharusnya bisa menjadi tulang punggung timnas Indonesia, justru akan menjadi musuh di masa depan.
Kisah Maatsen seharusnya menjadi alarm keras bagi PSSI. Naturalisasi pemain keturunan harus dilakukan dengan strategi cepat dan tepat, bukan menunggu hingga mereka menjadi bintang dunia. Ketum PSSI Erick Thohir angkat bicara soal rencana pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia. Dia mengatakan bahwa TC rencananya akan digelar di Bali pada 26 Mei 2025. TC itu sebagai persiapan Timnas Indonesia menatap duel laga terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda dijadwalkan bertemu Cina dan Jepang. Ya, skuad Garuda akan melawan Cina di SUGBK, Jakarta, pada 5 Juni 2025. Setelah itu mereka akan melawan Jepang di Panasonic Stadium pada 10 Juni 2025. Erick Thohir mengatakan persiapan Timnas Indonesia memang akan dilakukan lebih awal, tidak seperti biasa karena ketersediaan waktu. TC itu pun harus dimaksimalkan Timnas Indonesia agar menampilkan performa terbaiknya dalam laga nanti. Sebelumnya, pemain Timnas Indonesia, Tom Hay, mengatakan bahwa timnya memerlukan TC untuk meningkatkan kekompakan dan persiapan tim. Hal itu berkaca pengalaman saat Timnas Indonesia menghadapi Australia pada Maret 2025. Karena persiapan cukup mepet, hasil laga kurang baik. Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi keempat klasemen grup C dengan 9 poin. Poin itu didapat dari 2 kali kemenangan, 3 imbang, dan 3 kekalahan. Media Cina ketar-ketir mendapati kabar Pascal Struijk yang ramai dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Pascal pun dinilai berpotensi jadi amunisi tambahan Timnas Indonesia dalam mengarungi laga-laga berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, termasuk melawan Timnas Cina. Pascal Struijk sendiri memang pemain berkualitas. Kini dia merumput bersama klub Inggris, Leeds United. Nama Pascal Struijk memang tengah ramai diperbincangkan pencinta sepak bola tanah air. Dia disebut-sebut bakal jadi sosok pemain keturunan berikutnya yang dinaturalisasi untuk bela Timnas Indonesia. Kabar itu makin ramai disorot usai Pascal Struijk kedapatan berada di tribun sama dengan pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Tak sekadar berada di tribun yang sama, Pascal Struijk pun terlihat duduk di samping Patrick Kluivert dan berbincang. Potret yang tersebar di media sosial ini semakin membuat isu Pascal Struijk bakal segera dinaturalisasi menjadi WNI kencang berembus. Media Cina pun turut soroti sosok Pascal Struijk. Mereka khawatir Pascal Struijk bakal jadi amunisi tambahan Timnas Indonesia dalam menghadapi laga tersisa di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.